Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Gufron Zulfikar dengan NIM 513250071 dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai regio femoris ventral dan plexus lumbosacralis. Nah, materi ini mencakup struktur anatomi ekstremitas inferior, khususnya pada daerah paha bagian depan, dan meliputi seperti kulit, fasia, otot, pembuluh darah, saraf, serta hubungannya dengan plexus saraf lumbosacralis. Regio femoris dan pembagian ekstremitas inferior. Regio kompartemen ekstremitas inferior dibagi menjadi 5. Ada regio glutea, ada regio femoris, ada regio genu atau fossa popltea, ada regio cruris, dan ada regio pedis. Kompartemen sendiri itu menjadi fasia, menjadi muskulus atau otot, dan menjadi os atau tulang. Di sini ada gambarannya. Ini dipotong secara ventral. Arteri dan vena. Arteri vena tersebut adalah arteri femoral. Lanjut. Di regio femoris dibagi menjadi 3 regio. Regio femoris anterior atau ventral, regio femoris medial, dan regio femoris posterior atau dorsal. Struktur regio femoris anterior. Ada cutaneus atau kulit, fasia atau lemak, di superficial et profundus, ada muskuli atau otot, dan ada nervi, vasa atau limfatik. Di sini ada gambaran fascia haute de lower limb. Ada 3, ada glutea fascia, ada fascia lata, dan ada crura fascia. Fascia lata itu sangat kuat, padat, dan membungkus muskulus atau otot regio femoris. Nah, plekatnya sendiri adalah yang dan ada ligamen atau inguinal. Di media ada korpus dan ramus inferior os pubis, ada ramus inferior os ischi, dan ada tuber ischiadica. Di bagian posterior dan ada dan di di lateral
ada linea aspera. Di inferior ada ligamentum inguinal dan terdapat fossa ovalis. Fascia profundus atau fascia lata atau tractus iliotibialis. Di situ ada fossa ovalis atau hiatus subpenius, ada margo fascia formis, ada fascia gribosa. Struktur superficial terbagi menjadi dua lapisan. Dan di antara kedua lapisan ini terdapat vena superficial yang terutama berisi vena sapena magna. Ada saraf cutaneus seperti nervus cutaneus femoris lateralis, ada nervus cutaneus femoris medialis dan intermedius. Dan ada nodus lymphaticus inguinal superficial atau cabang arteri. Nah, di nodulus inguinal superficial tadi menjadi traktus horizontal dan vertikalis yang penting dalam penyebaran infeksi atau keganasan dari ekstremitas bawah. Terbagi menjadi muskulus seris dan iliopsoas. Nah, di musculus quadriceps femoris itu terbagi menjadi dua. Ada musculus rectus femoris dan ada musculus vastus. Tiga, ada medial, lateral, dan intermedius. Nah, di musculus iliopsoas itu terbagi menjadi dua. Ada musculus iliacus dan ada musculus psoas mayor. Regio femoris anterior itu diinervasi oleh semua nervus femoralis. Rami, ramus ventral, nervi, iris, otot utama pada regio femoralis anterior. Musculus sartorius yang fungsinya adalah untuk fleksi, aduksi, dan rotasi lateral paha. Dan dia diinervasi oleh nervus femoralis. Nah, yang kedua adalah musculus iliopsoas, gabungan dari musculus iliacus dan psoas mayor. Fungsi utamanya dia fleksi paha. Dia diinervasi oleh nervus femoralis. Sedangkan psoas mayor juga dari lumbal 1 atau lumbal 3. Lumbal 1 sampai lumbal 3. Dan yang ketiga ada musculus quadriceps femoris, terbagi dari vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius, dan rectus femoris. Nah, fungsi utama quadriceps adalah ekstensi sendi lutut dan seluruhnya dipersarafi oleh nervus femoralis. Nah,
regio femoris medial itu dibagi menjadi 4 otot. Nah, ada otot musculus pectineus, ada musculus abductor, ada musculus gracilis, musculus obturator externus. Dan di musculus abductor dia itu dibagi menjadi 3. Ada longus, ada brevis, dan ada magnus. Nah, sebagian besar otot ini dipersarafi oleh nervus obtutorius, kecuali musculus pectinus dia diinnervasi sama nervus femoralis dan nervus obductor. Musculus abductor magnus dia diinervasi oleh nervus obductor dan nervus ischiadicus. Ini ada pectineus, ada abductor brevis, ada gracilis, dan ada abductor longus. Ada abductor magnus juga. Nah, sekarang kita ke trigonum femoralis. Trigonum femoralis itu batas-batasnya itu yang bagian superior itu ada ligamentum inguinalis. Di medial atau di tengah ada musculus abductor longus. Di lateral itu ada musculus sartorius. Dan di dasar ada musculus iliopsoas et pectineus et abductor longus. Dan di atas fascia lata ada cribosa. Dan isinya ada vena, ada arteri, ada nervus femoralis atau van femoralis, ada linguina profundus, dan ada nervus cut fem lateral. Jadi isi dari kanalis abduktor sendiri itu merupakan saluran yang dilalui pembuluh darah dari paha ke fossa poplitea dan berakhir di hiatus abductorius, tempat arteri femoralis berubah menjadi arteri poplitea. Nah, karena abductorius et membrana vasto abductori, di medial ada musculus abductor longus, di lateral adalah musculus vastus medial, di dasar ada musculus abductor longus et magnus, dan di caudal ada hiatus tendinius. Dan isinya ada falsa femoralis, ada nervus sapenius, ada arteri genu descendens, dan ada nervus untuk musculus medial. Hiatus abductorius atau tenius ditembus sama arteri dan vena femoralis menjadi vasa poplitea. Femoralis merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa, cabang superficial dari arteri epigastrika superficial dan arteri pudenda externa, serta arteri circumflexa ilium superficial. Di profundus ada arteri profunda femoris, arteri circumflexa femoris, lateral et medial et arteri perifrontalis. Dan yang kedua ada arteri genu descendens atau suprema. Arteri femoralis merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa. Nah, cabang-cabangnya sendiri terdiri dari arteri epigastrik superficial, ada arteri circumflexa ilium superficial,
ada arteri pudenda externa dan ada arteri profunda femoris. Di arteri profunda femoris terbagi menjadi 3. Femlat itu ditembus rami ascenden dan rami transversus serta rami descenden. Dan ada arteri circumflexa femmed atau medial, ada rami ascenden, ada arteri dan femoris. Cabang-cabangnya adalah arteri circumflexa fem lateral, ada ramus descenden tadi, ada ramus transversus, ada ramus descenden, dan di circumflexa fem medial ada ascenden, AC tabulus, ada transversus. Vena femoralis itu dilewati sama vena poplitea. Setelah melewati hiatus abductorius, dia berubah menjadi vena femoralis. Di dalam trigenum terletak pos kemudian ke medial dari arteri femoris. Dia menerima darah dari vena profunda femoris, dari vena circumflexa femoris medialis, dari vena circumflexa femoris lateralis ke vena sapena magna. Nervus femoralis sendiri masuknya lewat regio femoris ventral dari femoris sheath. Nah, cabang-cabangnya ada rami ramus cut femoris anterior, ada nervus sapeneus, ada rami ramus iliacus, pectenus, dan sartorius, et quadriceps femoris. Cabangnya sendiri ada arteri coax ex genu. Nah, di lacuna musculorum batasnya di superior ada ligamentum inguinalis, di medial ada arcus iliopectinea, di inferior ada os ilium. Isinya itu ada musculus iliopsoas, ada nervus femoralis, dan ada nucleus cutaneus femoris lateral. Nah, ini ada gambaran, dan yang ini adalah itu arteri dan vena femoral. Nah, yang kuning itu di antara iliopsoas, di antara musculus iliopsoas itu ada nervus femoral dan ada nervus lateral femoral cutaneus yang ada di atas musculus iliopsoas. Dia sangat kecil. Nah, ini. Nah, lacuna vasorum. Batasnya ada anterior, itu ada ligamentum inguinal. Di medial ada ligamentum lacuna. Di posterior ada musculus pectineus pectina pubis. Dan di lateral arcus ada iliopectinea. Dan isinya ada canalis femoralis, ada vena femoralis, ada arteri femoralis, dan ada nervus genitofemoralis, dan ada rami femoralis. Dia dibungkus sama
femoral sheath. Nah, kanalis femoralis itu sekitar 1,3 cm batas superior ada tenor ligamentum inguinal, di medial ada ligamentum lacuna, di posterior ada pectinia os pubis, di lateral ada vena femoral, di superior ada septum femoral, dan isinya adalah jaringan lemak limfonodus inguinal profunda yang lanjut ke plexus plexus lumbosacralis itu berasal dari rami ventralis nervus spinal lumbal 1 sampai S3. Pokoknya dia dari nervus spinal dari L1 sampai S3. Nah, plexus ini berfungsi sebagai sumber utama persarafan ekstremitas inferior dan terbagi menjadi dua. Nah, sistem saraf atau sistem lumbosacralis dia merupakan saluran yang dilalui dari otak menuju yang nah si sistem saraf pusat atau PNS dan itu terdiri dari nervus cranialis 12 pasang dan nervus spinalis 31 pasang dan terdapat ganglion. Ini gambaran Medspin. Nah, dia itu Medspin itu atau medula spinalis itu sumsum tulang belakang. Dia itu fungsinya itu untuk menghantarkan impuls saraf motorik maupun sensorik. Nah, ini spinal nervi.
Nah, nervus cervical sendiri itu terdiri dari C1 sampai C8 dan di thoracalis ada T1 sampai T12, di lumbal ada L1 sampai L5. Nah, di sakralis sendiri ada S1 sampai S5. Dan di koaks itu menjadi serabut seperti serabut ekor kuda atau kaudal. Nervus spinalis bercabang dari rami ramus dorsalis, itu fungsinya untuk sensorik. Nah, kalau yang rami ramus ventralis dia itu motorik. Dia yang membawa pesan dari otak menuju ke sumsum. Atau lebih tepatnya dia itu perintah dari otak. Kalau yang sensorik itu seperti kayak dia itu memberi peringatan dari bawah ke atas atau menuju ke otak. Nah, plexus lumbosakralis sendiri itu bercabang menjadi nervus di eksterna inferior hubungan saraf dan terdiri atas plexus lumbalis dan sakralis. Regioglutea. Di regioglutea ada superfesia anatominya sendiri, itu ada iliaka, ada intergluteus banyak pakai dan regio femoris. Pada lapisan ini terdapat nervus silinium superior dilewati oleh nervus rami ramus posterior lumbal 1 sampai 3, dan yang di medial juga. Yang berbeda ada di inferior karena dia disarafi oleh nervus cut femoris dorsalis dan rami perennialis nervus cutaneus femoris dorsal, yaitu membentuk rami terminalis nervus cutaneus femoris lateralis. Regioglutea itu diinervasi cutaneus. Dia ada 3 nervus. Ada nervus culneum superior, medius, dan inferior. Nah, yang superior dia itu dipersarafi oleh nervus lumbal 1 dan lumbal 3. Kalau yang medius itu dipersarafi oleh nervus sakralis 1 sampai sakralis 3. Nah, yang dari inferior dia itu yang di ventral. Nah, fascia profunda bernama fascia glutea yang membungkus musculus glutea dan tensor fascia. Di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis dan ke profundus menjadi aporniosis glutea profunda musculus gluteus maximus. Nah, ini ya. Glutea otot-ototnya itu menjadi
tiga, ada musculus gluteus, ada musculus tensor fascia lata, ada otot rotator lateral coccyx. Nah, di musculus gluteus itu ada maximus, ada medius, dan ada minimus. Di otot roterator lateral coccyx itu terdiri dari 5 muskulus. Ada muskulus piriformis, ada muskulus gemili superior, ada muskulus abductor internus, dan ada muskulus gemili inferior, dan ada muskulus quadratus femoris. Ini gambaran dari otot-otot di gluteus. Di piriformis, origonya terletak pada permukaan anterior tulang sakrum di antara foraminea sakral anterior. Dan fungsinya sendiri untuk rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coccyx. Di musculus quadratus femoris, tempatnya di septus lateral tulang ischium, tepat di anterior dari tuber ischiadicum. Fungsinya sendiri untuk rotasi lateral gemellus inferior. Origonya bagian atas tuber ischiadicum. Fungsinya untuk rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coccyx. Musculus abductor internus, origonya terletak pada dinding anterior lateral pelvis minor. Fungsinya untuk dan untuk aktif femur pada di muslidius, tempat permukaan luar tulang ilium di antara linea glutea anterior dan posterior. Fungsinya sendiri untuk abduksi femur pada sendi coccyx. Gemellus superior terletak pada permukaan luar spina ischiadica. Fungsinya sendiri untuk rotasi lateral femur yang ekstensi pada sendi coccyx. Dan yang terakhir ada gluteus maximus. Dia terletak pada fascia yang menutupi gluteus medius, permukaan luar tulang ilium di belakang linea glutea posterior, dan fungsinya sendiri untuk ekstensor kuat femur dan yang fleksi pada sendi coccyx. Nah, nervus yang mempersarafi regio glutea, ada nervus gluteus superior, ada nervus ischiadicus atau nervus sacciaticus, dan ada nervus abductorius internus, ada nervus musculus quadrifemoris, dan ada nervus cutaneus fem-pons, dan ada nervus pudendus, ada nervus gluteus inferior. Regio glutea, foramen ischia mayor dibentuk oleh incisura ischiadica minor, ligamentum sacrotubersum et sacrospinosum. Yang ketiga dibagi oleh musculus piriformis. Nah, musculus piriformis itu ada foramen superiformis dan ada foramen infrapiriformis. Bernama
pra dilewati van gluteus superior. Foramen infrapiriformis itu dilewati oleh van gluteus inferior, ada nervus ischiadicus, ada nervus cut pempos, dan ada vasa pudenda interna, serta ada nervus pudendus. Di regio glutea, foramen ischiadica minor dibentuk dari ligamentum sacrospinosum et sacrotuberosum, dan ada incisura ischiadica minor dilewati oleh vasa pudenda interna dan nervus pudendus. Aplikasi klinis. Nah, tempat khusus untuk injeksi intramuskular adalah regio gluteus, di mana tempat paling aman untuk melakukan injeksinya adalah pada kuadran superolateral, yang artinya di atas agak ke samping, pada setiap sisi regio gluteus. Karena apa? Karena biar tidak terkena nervus ischiadicus yang melewati regio tersebut dan perlu dihindari. Nah, seperti ada di Iaka dan ada di belakang. Terima kasih. Dari sini saya akan membuka pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, cara kita untuk menentukan sias, tangan kita itu harus begini, yang dimana nanti yang jari tengah atau jari telunjuk ini memegang sias. Nah, yang jari tengah telunjuk ini memegang psoas mayor, dan yang jari jempol ini memegang sias, terus psoas mayor, trochanter mayor, dan psoas mayor. Crista iliaca. Nah, jadi ini kita pegang di crista iliaca yang jari tengah. Nah, yang jari telunjuk ini kita memegang sias, dan yang ini, yang jari jempol itu memegang trochanter mayor. Apakah sudah jelas, Mas? Oh, terima kasih. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan dari Mas Rehan? Sudah cukup jelas atas penjelasannya, Mas Gufron. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi hari ini, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Gufron. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Abdul Ramadhani dengan NIM 500 125 085. Di sini saya akan
menjelaskan regio cruris sampai regio pedis pada ekstremitas inferior. Langsung saja, di sini ada ostibia yang dimana dari bagian satu ada condylus lateralis, ada condylus medialis, ini bagian ke arah tengah, terus ada tuberositas tibia, ini kayak tonjolan, terus facies medialis pada nomor 4 dan seterusnya. Berikutnya adalah pada bagian selanjutnya adalah ospibula, itu bersampingan dengan ostibia. Ospibula ini apex capitis fibula. Ini yaitu pada bagian atasnya yang saya tunjuk ini. Terus ada caput fibula, terus facies lateralis dan seterusnya. Hubungannya apa sih antara tibia dan fibula? Hubungan ini yang pertama ada diartrosis, yaitu articulatio tibiofibularis, diperkuat oleh ligamen fibula anterius, ini ligamennya, dan posterior kalau bagian pada belakang, seperti selaput dari medial atas ke arah lateral bawah. Kemudian ada yang kedua adalah sinartrosis. Sinartrosis adalah biasa disebut 2A atau syndesmosis tibiofibularis, dan 2B membrana interosa cruris. 2A ini memiliki arti yang dimana artinya sendi di sebelah distal, diperkuat oleh ligamen tibiofibular anterior dan posterior. Dan yang 2B adalah arah semua selaput dari medial atas ke arah lateral. Fungsinya mengimbangi gaya pada tulang fibula yang sebagian besar ototnya menimbulkan gaya ke arah distal. Fibula tidak tergeser ke arah distal yang memiliki artiku, yaitu selanjutnya adalah osteologi pada regio pedis. Di sini ada osa tarsi tampak dorsal yang disusun oleh the calcaneus talus navicular pedis uniforme, atau bisa kita sebut katana cucu, K calcaneus, ta talus, na navicular pedis, cuneiform, lagi cuboideum. Ini ya bisa dilihat pada tulang-tulangnya. Nah, di sini ada metatarsi, osmetatarsi, ini korpusnya. Terus yang ini tadi ada caput, os cuboideum, os navicular, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada PPT ini. Selanjutnya adalah osa tarsi tampak pelantara. Tampak pelantara ini tampak dari bawah atau bagian bawah kaki buat menginjak pada lantai kayak begitu. Tampak pelantara di sini ada palans itu ujung, terus palans media, terus palans proksimal. Proksimal ini mendekati ke arah tubuh. Kemudian adalah calcaneus. Calcaneus ini adalah tulang terbesar penyusun osa tarsi dan berartikulasi dengan talus di 3 permukaan artikulasi, yaitu facies articularis talaris anterior, yang kemudian facies articularis talaris media, dan yang terakhir adalah facies articularis talaris posterior. Pada bagian selanjutnya ada arcus pedis. Arcus pedis ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama arcus pedis longitudinal medial. Ini diperkuat oleh katana. Katana itu yang seperti tadi teman-teman,
K. Calcaneus tatalus navicular pedis. Gitu ya. Yang kemudian ada arcus pedis longitudinal lateral. Yang ini ada cacuma. Cacuma ini Calcaneus cuneiforme intermedium. Yang ketiga arcus pedis transversal diperkuat jujuna. Diperkuat oleh insertion dari otot-otot di pelantar, seperti pada pes planum, pada kaki ceper. Yang kemudian pes cavus itu terlalu cengkung arkusnya. Ini teman-teman bisa dilihat yang AB ini anterior transversa, yang BC kira ada lengkungan tadi yang terlalu cengkung arkusnya, pes cavus ini ya teman-teman. Ini bisa dilihat. Dan yang AC medial longitudinal arch ini, yang dari A sini ke arah sini ya. Bagian selanjutnya adalah fascia superficial pada regio cruris. Pada bagian ini ada nervus, ada dan fascianya ya teman-teman. Bisa dilihat ini ada vena sapena magna, yaitu vena terbesar, ada nervus saphenus, ada nervus cutaneus, dan lain sebagainya. Ini gambar-gambarnya. Buku ini biasanya ada pada atlas anatomi ya, bisa kalian lihat kalian masing-masing. Di sini ada batas ostibia dan fibula. Fascia dalam tunggai bawah ada musculus tibialis anterior, ada musculus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis longus, dan musculus peroneus fibularis tertius. Dan ada arteri tibialis anterior, arteri terbesar ini teman-teman. Bisa kalian catat ya. Kemudian ada kompartemen posterior dalam. Ini ada bagian sininya ada beberapa bagian muskulus ataupun otot ya. Ada flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, dan musculus flexor hallucis, dan musculus popliteus. Dan ada vena tibialis posterior teman-teman. Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Kompartemen regio cruris, ada regio cruris lateral, ada regio cruris anterior, dan regio cruris posterior. Interior lateral ada pembimbing, dan pada posterior ada superficial dan profundus. Kita yang anterior terlebih dahulu ya. Pada di sini ada musculus, yakni musculus tibialis anterior. Kemudian ada musculus extensor hallucis longus sebagai ekstensi, dan musculus extensor digitorum longus. Dan ada juga musculus peroneus tertius. Tidak semua orang punya ini teman-teman. Ini ada di tibialis anterior yang tadi, terus musculus peroneus ada di sini, terus extensor digitorum longus pada bagian sini ya teman-teman, yang saya tanda ini. Baik, otot tersebut berinervasi dengan nervus fibularis peroneus profundus yang bersama dengan fasa tibialis anterior. Fungsi otot dominan plantar ekstensi ataupun dorsofleksi invertio untuk musculus tibialis anterior teman-teman. Pada bagian sini tadi ya, musculus tibialis anterior. Bisa kalian lihat gambar-gambarnya ini. Fasa di regio cruris anterior ada arteri tibialis anterior,
dan ada vena tibialis anterior. Ini kemudian kita ke regio cruris lateral. Di sini ada musculus fibularis peroneus longus dan ada musculus fibularis brevis. Fungsi utama plantar dibantu musculus extensor digitorum longus. Dan kemudian penervasi dengan nervus fibularis peroneus superficial dan ada vaskularisasinya, vaskularisasi dengan arteri circumflexa peronea. Dan ini teman-teman gambarnya bisa kalian lihat, ini ya, fibularis superficial, nervus fibularis, ada arteri circumflexa, kemudian regio cruris posterior superficial dan profundus. Pada regio cruris posterior ada pembagiannya teman-teman, tidak langsung. Kalian ingat-ingat ya, pada bagian superficial yaitu bagian luar ada gastrocnemius, ada soleus dan plantaris, dan pada bagian dalam atau profundus ada musculoflexor hallucis longus dan musculus flexor digitorum longus teman-teman. Dan tidak lupa juga ada musculus tibialis posterior dan musculus popliteus. Kemudian bisa kalian lihat gambarnya ini pada bagian belakang ya. Baik, di sini muskul ada urat-uratnya. Ini ada gastrocnemius, soleus, plantaris, popliteus, dan lain sebagainya teman-teman. Pada bagian ini berinovasi dengan nervus tibialis untuk plantar fleksi, dan ini fungsi utama untuk plantar fleksi ataupun kita sebut jinjit. Kalau kalian pasti pas berjalan atau menghindari sesuatu atau mau melihat lebih ke atas kan mesti jinjit ya teman-teman ya. Nah, ini plantar fleksi ini yang menggerakkan sehingga kalian bisa jinjit gitu. Di invertio untuk musculus tibialis posterior dan memiliki vaskularisasi pada regio cruris posterior. Arteri tibialis posterior memiliki cabang terminal A yaitu poplitea. Ini cabang arteri circumflexa peronea dan arteri peronea. Vaskularisasi berikutnya adalah vena tibialis posterior yang berjalan bersama dengan arterinya. Ini teman ada skemanya, ini bisa kalian lihat. Ini dari arteri poplitea, terus ini lurus, kemudian ada belok kanan sama belok kiri. Kalau belok kanan nanti ketemu arteri plantaris dan arteri ini teman-teman, bisa kalian lihat. Ini gambarnya, untuk gambar aslinya bisa langsung lihat di Cadaver ya teman-teman. Bisa kita diskusikan nanti apabila kita di Cadaver. Kemudian anastomosis ini arteri sekitar articulatio genu yang dilakukan oleh arteri genu superior medial, superior lateral, medialis, inferior lateral. Ini teman-teman, ini pokoknya kalian catat ya, jangan sampai nggak catat, ini penting banget pada praktikum. Kemudian pada nervus peroneus communis memiliki cabang akhir yakni nervus ischiadicus di lateral medial, tempatnya di bicep femoris, dan memiliki cabang-cabang nervus peroneus superficial profundus, articularis untuk genu, cutaneus dan lain sebagainya. Di sini ada entibialis, cabang akhir ischiadicus di media. Ini profundus teman-teman, musculus membranosus, kemudian serong superficial dan medial fasa poplitea. Ini kita ke regio dorsalis pedis dan regio plantaris pedis. Sebentar teman-teman ya, izin minum terlebih dahulu.
Oke, sudah selesai teman-teman. Ini regiocephalus pedis, ada musculus extensor hallucis brevis dan extensor digitorum brevis. Kan di sini jangan sampai salah teman-teman. Kalau extensor digitorum brevis ini kayak ada 3 dari bagian ini loh. Bisa kalian lihat 1, 2, 3. Jangan sampai salah. Extensor digitorum sama extensor hallucis ini sangat fatal sekali yang biasa terjadi pada teman-teman. Kemudian dorsalis pedis memiliki vaskularisasi, yaitu dorsalis pedis yang cabang yaitu arteri tarsalis medialis et lateraalis, arteri arcuata dan metatarsal dorsal. Inervasi dengan nervus peroneum. Kemudian regioplantaris pedis. Regioplantaris pedis pada bagian superficial. Ini bagian bawah teman-teman ya, bisa kalian lihat. Di sini ada nervus digitalis plantaris proprius, ada apneusrosis plantaris sini ya teman-teman, dan ada nervus plantaris medial. Regioplantaris medis dibagi menjadi 4 lapisan, yaitu regioplantaris lapisan pertama ada abductor digiti minimi. Kalian tahu nggak digiti minimi itu apa? Digiti minimi itu pada bagian ujung ini teman-teman, sehingga kalian tidak perlu bingung. Di sini ada juga flexor digitorum brevis dan abductor hallucis. Biasanya sih kalau aku singkat ya AFA gitu teman-teman. Lapisan 1 itu apa? Itu AFA. Yang A abductor, yang F flexor, yang lagi abductor hallucis. Begitu, biar kita tidak susah membedakan dari beberapa lapisan yang lain, kan lebih enak kan ya. Kemudian ini lapisan kedua, yakni ada quadratus plantae dan musculus lumbricalis 1 sampai 4. Ini bisa kalian lihat quadratus ada di sini teman-teman. Saya agak ke belakang tapi nggak ke belakang banget, lebih ke arah medial ini teman-teman ya. Kemudian lapisan 3, di sini ada flexor hallucis brevis dan musculus flexor digiti minimi brevis dan adductor hallucis. Flexor hallucis brevis. Kemudian pada bagian 4 ini ada musculus interoseus. Ini teman-teman bisa kalian lihat. Di antara lapisan 1 dan 2 berjalan arteri nervus plantaris medial et lateralis, atau kita sebut ana arteri nervus plantaris. Dan antara lapisan 3 dan 4 berjalan arcus plantaris dibantu arteri plantaris lateralis dan ramus plantaris profundus arteri dorsalis pedis, yang dimana ada cabang jadi arteri metatarsal plantaris. Ini teman-teman, tarsal metatarsal ini ya. Bisa kalian lihat ini dulu bagaimana. Regioplantaris pedis memiliki vaskularisasi dengan tibialis posterior dan inervasi plantaris medialis dan plantaris lateralis, keduanya cabang entibialis. Ini kelainan bawaan kaki pas equens. Ini teman-teman bisa kalian lihat, kelumpuhan otot extensor plantar ada yang kayak gini, kayak melihatnya itu kita sebagai makhluk kokoh harus sangat bersyukur sekali. Gak ada kayak gini. Baik selanjutnya, ya ini ekstremitas atas yaitu musculus regio pectoralis. Sebentar ya teman-teman.
Pada rendiotorakal atau pectoralis, musculus pada thoracalis ventralis, pada fasa di regiotorakal, nervus di regiotorakal ventralis. Ini gambarnya teman-teman. Kalian mau nggak memiliki badan otot kayak gini, berotot sekali? Ya ini kalian harus rajin-rajin berolahraga ya. Di sini ada regiotorakal, ada pectoralis mayor, ini nervus subclavius dan musculus status anterior pada nervus thoracalis longus. Ini teman, aksilaris, aksila atau biasa kita sebut ketiak ya. Ini juga ya kalian lihat musculus pada thoracalis ventralis, pectoralis mayor, Paris costalis et abdominalis berinsersio crista tubuli major meri dan berinervasi dengan nervus pectoralis lateral et medial dan memiliki fungsi fleksio, adduksio, dan rotasio. Dan pectoralis minor ada poste 3 dan sampai poste 5 coideus scapula dan berinervasi dengan nervus pectoralis lateral et medial. Fungsinya abductio dan rotatio inferior scapula. Dan musculus pada berikutnya yakni musculus subclavius pada costa 1 dan cartilago costalis 1 berinsersio sulcus M subclavia clavicula dan inervasi nervus subclavius. Dan di sini ada status anterior costa 1 sampai costa 8 teman-teman ya. Ini bisa kalian lihat ada angulus superior. Kalau pada regiotorakal berdasarkan rigo dan insersionya, otot cingul ekstremitas musculus deltoideus pada bagian bahu sini teman-teman ya. Ada origo cingulum, ada insersio dengan humerus. Humerus ini sini teman-teman, insersio. Dan ada otot trunco ekstremitas atau musculus pectoralis mayor, origo dengan trunkus dan insersio dengan humerus. Dan berikutnya adalah musculus pectoralis minor et subclavius, ada trunkus dan cingulum. Lapisan-lapisan regiotoracalis ventralis ada kulit terlebih dahulu, terus fascia superficialis kayak lapisan gini teman-teman. Ini jaringan lemak ya, kayak jaringan lemak pada mamai. Dan ada fasa superficialis, yakni isinya vena cephalica. Dan berikutnya ada sarafnya, yakni nervi superficialis. Berikutnya adalah maskuli regiotoracalis ventralis dinding torak. Oke teman-teman, saya minum terlebih dahulu. Ini ada glandula mamai kayak lemak-lemak gini teman-teman, ini teman-teman ya. Dalamnya ada fascia superficialis antara coste 2 sampai coste 6 antara tapi lateral sternum ke linea axilla media. Dan ada papilla mamai setinggi ICS 4. Ini teman-teman, papilla mamai ini. Ya. Regiotoracalis dorsalis ada triangle of auscultation dan di regiotoracalis ada hiatus axillaris medialis et lateralis. Muskulnya ada regiotoracalis dorsalis terbagi menjadi extrinsic yaitu extrinsic superficialis trapezius, ada latimus dorsi dan extrinsic profundus ada dorsalis scapula dan musculus rhomboidea mayor dan minor. Ada intrinsik, ada cingul ekstremitas yaitu musculus supraspinata dan infraspinata, teres mayor et minor, deltoid dan subscapularis. Pada bagian sini teman intrinsik. Bisa kalian pahami ya.
Kemudian ada regio thoraca posterior. Ekstrinsik ini dibagi menjadi dua, superficial dan profundus. Superficial ada trapezius, latimus, dan nanti nervusnya ini teman-teman. Ada trapezius, nervus accessorius, latimus dorsi, ada thoracalis. Ini bisa kalian lihat foto-fotonya. Yang intrinsik ada supraspinatus dan nervusnya suprascapula, dan berikutnya infraspinatus itu sama juga nervusnya masih nyambung teman-teman. Dan teres minor itu nervus axillaris ke aksila itu ketiak, dan subscapula ada nervus subscapula. Kemudian teres mayor ada nervus scapula sama juga kayak musculus subscapula, dan yang terakhir adalah deltoideus dan nervus axillaris. Ini teman-teman otot-ototnya dan nervusnya ini bisa kalian lihat. Beda lagi nanti pas rakikum ya. Musculus regiothoracalis dorsal, ada trapezius, ini origonya ligamen unut shape, ada spinosis vertebrae, insertio, terus inersi nervus accessorius, dan fungsinya rotalus. Deltoid ini ada origo anterior, superficial lateral, dan insertio tuberositas deltoideus. Direktur ada lefula rhomboideus minor, teman-teman ya. Pada bagian ini belakangnya ini lebih tepatnya. Ini berorigo, insertio, nervasi bisa kalian baca, kalian lihat ya. Kemudian di sini yang mayor latimus dorsiladia. Terus ini regio thoracalis dorsalis ada supraspinatus, infraspinatus ini bawahnya. Terus teres mayor jangan lupakan itu, ada minor juga. Ini teres minor, mayor, yang bawahnya ini mayor. Latimus dorsi ini teman-teman. Subscapularisnya juga teman-teman, ini kalian lihat. Subscapularis ada di mana sih? Ini bagian sini ya teman-teman, bisa kalian perhatikan. Rotator cuff ini untuk menggerakkan, mempertahankan cabut humerus tetap di tempatnya dan mencegah tertarik oleh deltoid menuju akromion. Deltoid itu di mana sih? Ini loh teman-teman. Ini akromionnya, ada otot-ototnya ini atasnya di atas, tapi ini gambar nggak ada. Terus aspek klinisnya ini untuk penggerakan bahu-bahu, ini bisa kalian lihat. Ini menggunakan deltoid agar tidak tertarik, terus subscapulari, infraspinatus, teres minor, teres mayor. Ini ya teman-teman. Ini kalau ada kelainan kayak biar tegak, ini kan ya tegak ini awalnya, terus dikasih kayak apa ini namanya, tali-tali atau apa ini, bisa kalian lihat ya. Baik teman-teman, sudah selesai presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Jika kalian masih bingung, bisa kalian bertanya. Monggo silakan, saya buat pertanyaan. Monggo Mas Gufron. Bebas. Mungkin pada masih bingung aspek klinisnya itu, penggerakannya itu bagaimana, dan otot apa yang terjadi kayak gitu, atau yang lainnya. Oh, silakan Mas Rehan.
Gangguan saraf pada regio pedis ya Mas ya. Bentar, saya buka PPT-nya terlebih dahulu. Masih saya cari ya Mas ya. Sebentar. Baik, di sini. Di situ ada area kaki atau telapak kaki umumnya pakai rapid lokal yang dapat menyebabkan sensori nyeri, perubahan sensasi, dan kelemahan otot seperti kesulitan berjalan, hilangnya keseimbangan, ataupun kekuatan kaki yang berkurang. Kayak mau menampakkan kaki tapi ada rasa nyerinya atau rasa sangat sulit gitu. Dan penyebab umumnya itu biasanya gara-gara penyakit Mas. Yaitu yang pertama gara-gara diabetes paling umum sekali ini. Diabetes lah. Yang kemudian ada saraf kejepit. Tekanan pada saraf ini terjadi akibat gerakan berulang tubuh yang salah, cedera kondisi seperti hernia diskus di tulang belakang. Dan ada cedera fisik seperti patah tulang ataupun terkilir, itu ada juga sebagai penyebabnya ya. Apakah atau sudah jelas Mas Rehan? Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Gufron. Sebentar, sinyal saya ini. Halo, apakah tidak ada pertanyaan lagi? Mau Baik, jika tidak ada lagi, saya cukupkan saja. Baik, bagaimana? Monggo Mas Gufron. Mas Rama boleh bertanya enggak? Boleh, silakan bertanya apa aja ini. Siap menampung pertanyaan kamu. Silakan Mas Gufron, gak usah sungkan-sungkan gitu. Sungkan-sungkan banget deh. Halo Mas Gufron. Cek cek. Bilis anterior berperan. Apa? Bisa diulangi lagi Mas? Mengapa arteri tibialis anterior berperan penting dalam vaskularisasi dorsum pedis? Gimana? Bisa diulangi lagi? Ya, sekali lagi ya Mas ya. Mengapa arteri tibialis anterior berperan penting dalam vaskularisasi dorsum pedis? Dorsum pedis.
Bisa dikirim aja Mas via chat sini ya, biar lebih enak. Kurang jelas suaranya Masnya tadi. Ya, baik Mas, baik. Apa sudah dikirim Mas? Baik Mas, bentar. Apa ini Mas? Apa yang Mas tanyakan tadi? Mengapa arteri tibialis anterior berperan penting dalam vaskularisasi Dodson-Paddis? Begitu ya? Ya siap. Baik, akan saya carikan dulu contoh-contohnya Mas ya, biar Masnya mudah memahami. Sebentar Mas, saya cari Ya terlebih Mas. dahulu. Di sini Mas, bentar Mas. Ini sudah saya jawabannya. Eh, Arteri tibialis anterior ini memiliki peran penting di Mas dalam vaskularisasi Dodson-Paddis. Karena ada pemasok darah utama ke area tersebut. Kayak darah utamanya itu ada di situ, jadi makanya ini sangat penting banget. Pembentukan arteri dorsalis pedis ini turun ke bagian depan pergelangan kaki, dan setelah melewati retinaculum extensor pergelangan kaki berubah nama menjadi arteri dorsalis pedis. Dan penyambungannya melalui percabangan ini, arteri tibialis anterior beranastosis atau terhubung dengan cabang-cabang dari arteri tibialis posterior dan arteri fibula peroneal. Jaringan pembuluh darah yang saling berhubungan ini memastikan aliran darah tetap optimal, bahkan jika salah satu pembuluh darah terhambat. Di sini ada relevansi klinisnya nih Mas, karena perannya yang sangat krusial dan lokasinya yang superficial dekat dengan permukaan. Mungkin pas waktu Mas jatuh ataupun bagaimana, kalau kena bagiannya kan pasti sangat krusial banget, karena ini arteri utamanya yang berada dekat dengan arteri superficial. Denyut arteri dorsalis pedis sering digunakan oleh tenaga medis untuk menilai sirkulasi perifer di kaki, menjadikannya penanda penting dalam pemeriksaan kesehatan vaskular. Atau secara lebih jelasnya, arteri tibialis anterior secara langsung memasok jaringan arteri utama yang mendistribusi darah ke seluruh bagian atas kaki, menjadikannya fondasi. Intinya bagian sini itu Mas, makanya sangat penting dan krusial banget. Apakah sudah jelas Mas? Nah, Baik, makasih Mas. Sudah saya. oh baik kalau begitu. Kalau begitu saya cukupkan G. Terima kasih Mas Rehan, Mas Gufron. Terima kasih. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Wa wafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ya, terima kasih. Han, kok kata? Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dapat terdengar? Terdengar jelas, Mas. Bisa terdengar ya? Ye. Oke. Eh, sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Putra Purnama dengan NIM 51300250888. Oke, di sini kita akan membahas anatomi ekstremitas superior dengan fokus utama itu dimulai dari regio brachii. Kemudian dilanjutkan ke regio antebrachii dan diakhiri dengan regio manus. Pembahasan akan mencakup berbagai struktur penting, mulai dari tulang, otot, sistem vaskular, persarafan, ruang-ruang anatomi, hingga aspek klinis yang sering dijumpai dalam praktek medis sehari-hari. Kenapa? Sebentar ya. Enggak kok. Baik, kita lanjut. Materi ekstremitas superior merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami fungsi gerak tubuh manusia. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari manusia seperti makan, menulis, berpakaian, mengangkat benda, hingga melakukan tindakan medis sangat bergantung pada koordinasi struktur yang terdapat pada ekstremitas atas. Oleh karena itu, pemahaman anatomi ekstremitas superior tidak cukup hanya sebatas menghafal nama struktur, tetapi juga harus mampu membayangkan letak, arah, hubungan antar struktur, serta implikasi klinis bila terjadi gangguan atau cedera. Dengan memahami anatomi secara menyeluruh, diharapkan teman-teman sekalian mampu menghubungkan konsep anatomi dasar dengan kondisi klinis, sehingga anatomi tidak hanya menjadi ilmu teoritis, tetapi juga memiliki nilai aplikatif yang tinggi dalam dunia kedokteran. Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan mulai dari regio brachii. Pada slide ini diperkenalkan regio brachii, yaitu bagian lengan atas yang secara anatomis terletak di antara articulatio humeri di bagian proksimal dan articulatio cubiti di bagian distal. Regio ini mencakup seluruh struktur yang menghubungkan bahu dengan siku. Regio brachii bukan hanya berfungsi sebagai penghubung mekanis antara bahu dan siku, tetapi juga merupakan jalur utama pembuluh darah besar dan saraf yang menuju ke lengan bawah dan tangan. Oleh karena itu, struktur yang terdapat di regio ini memiliki peran yang sangat vital. Secara fungsional, regio brachii berperan dalam menghasilkan gerakan fleksi dan ekstensi pada sendi siku. Terus menunjang stabilitas sendi bahu, terus menjadi jalur distribusi vaskular dan neural menuju ekstremitas distal. Karena fungsinya yang sangat penting, cedera di regio brachii seringkali tidak hanya menimbulkan gangguan lokal, tetapi
juga dapat menyebabkan defisit neurologis dan vaskular pada lengan bawah dan tangan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini slide pembagian regio brachii. Lah, regio brachii itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, itu ada regio brachii ventralis. Terus yang kedua, itu ada regio brachii dorsalis. Lah, pembagian ini itu teman-teman, itu didasarkan pada beberapa aspek penting. Antara lain, fungsi otot yang terkandung di dalamnya, pola persarafan yang berbeda, terus kompartemen anatomi yang dibentuk oleh fascia profunda. Nah, regio brachii ventralis itu umumnya berisi otot-otot yang berfungsi sebagai fleksor. Sedangkan regio brachii dorsalis itu berisi otot-otot yang berfungsi sebagai ekstensor. Pembagian ini itu penting untuk mempermudah pemahaman, baik secara anatomi maupun klinis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian ini. Faskia dan struktur superficial regio brachii. Lapisan paling luar dari regio brachii itu adalah kulit. Yang di bawahnya terdapat fascia superficialis. Fascia ini tuh mengandung jaringan lemak, vena superficial, serta saraf-saraf cutaneus yang berperan dalam sensasi kulit. Vena superficial penting yang terdapat di regio brachii antara lain itu ada vena cephalica. Itu dia bermuara ke ini, vena axillaris. Terus yang kedua, itu ada vena basilica. Dia itu bermuara ke vena brachialis. Nah, yang ketiga itu ada vena mediana cubiti. Itu merupakan vena yang menghubungkan vena cephalica dan vena sebalica. Sorry. Itu vena mediana cubiti itu merupakan vena yang menghubungkan vena cephalica dan vena basilica. Dalam kurung injeksi IV. Lah, secara klinis, vena mediana cubiti itu yang sering digunakan sebagai tempat pengambilan darah karena posisinya relatif stabil, mudah diakses, dan memiliki resiko komplikasi yang rendah. Lah, di bawah fascia superficialis terdapat fascia profunda. Itu dia yang membungkus otot-otot dan membentuk sekat-sekat antar kompartemen. Fascia ini tuh memiliki peran penting karena dapat membatasi penyebaran infeksi, sehingga infeksi cenderung mengikuti ruang-ruang anatomi yang telah terbentuk. Sebentar, saya izin minum dulu. Selanjutnya kita lanjut ke ini. Ke mana dulu ini? Nah, kita lanjut ke bagian regio brachii ventralis. Pada regio brachii ventralis itu terdapat 3 otot utama. Yang pertama itu ada musculus biceps brachii. Dan yang kedua itu ada musculus coracobrachialis. Yang ketiga itu ada musculus brachialis. Ketiga otot ini itu memiliki satu kesamaan penting, yaitu seluruhnya diinervasi oleh nervus musculocutaneus.
Oleh karena itu, saraf ini itu sering dijadikan penanda khas untuk regio brachii-ventralis. Nah, secara umum itu, otot-otot di regio ini itu berperan utama dalam fleksi siku-siku, serta membantu gerakan pada sendi bahu. Selanjutnya kita membahas secara detail ya. Yang pertama itu ada musculus biceps brachii. Nah, musculus biceps brachii itu merupakan otot superficial yang paling mudah dikenali pada lengan atas. Lah, otot ini itu memiliki dua kepala, yaitu ada caput longum, di mana caput longum ini itu berasal dari tuberculum supraglenoidalis scapulae. Yang kedua itu ada caput brevis. Nah, caput brevis itu berasal dari processus coracoideus scapulae. Nah, kedua kepala ini, kepala yang tadi apa, caput longum dan caput brevis, itu bergabung membentuk satu perut otot dan berakhir sebagai satu tendon yang berinsersi di tuberositas radii. Fungsi utama musculus biceps brachii itu meliputi fleksi pada articulatio cubiti, terus supinasi pada articulatio radio ulnaris, terus yang ketiga itu membantu fleksi pada sendi bahu. Itu tadi fungsi utama musculus biceps brachii. Nah, secara klinis itu robekan tendon kaput longum dapat menyebabkan popesing, yaitu tonjolan abnormal otot di lengan atas akibat retraksi otot. Selanjutnya, kita membahas detail bagian musculus coracobrachialis. Musculus coracobrachialis berorigo di processus coracoideus scapulae dan berinsersi di bagian medial humerus. Lah, otot ini itu berfungsi dalam fleksi dan adduksi bahu. Keunikan dari otot ini adalah dilalui secara langsung oleh nervus musculocutaneus, sehingga sering digunakan sebagai landmark anatomi dalam mempelajari jalur saraf tersebut. Selanjutnya ada ini, kita membahas detail musculus brachialis. Musculus brachialis itu merupakan fleksor utama pada sendi siku, terutama ketika lengan berada dalam posisi pronasi. Meskipun secara visual tidak semenari biceps brachii, namun secara fungsional otot ini sangat dominan dan berperan besar dalam aktivitas sehari-hari seperti mengangkat benda dan menahan beban. Oh iya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan nih. Lah, semua inervasi ini, nervus musculocutaneus itu menembus musculus coracobrachialis. Baik, selanjutnya kita lanjut ke ini. Lah,
Kita membahas regio brachii dorsalis. Oke. Pada bagian regio ini, regio brachii dorsalis, dia itu hanya berisi satu otot utama, teman-teman, yaitu musculus triceps brachii. Nah, meskipun hanya satu otot, triceps brachii itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan berperan utama dalam pergerakan ekstensi siku. Musculus triceps brachii, dia itu memiliki tiga kepala atau tiga kaput. Yang pertama, lah ini diperhatikan, ada kaput longum, di mana dia itu posisinya itu medial, berorigo di tuberositas infraglenoidealis. Fungsinya dia itu untuk melakukan ekstensi dan adduksi articulatio humeri. Lah, yang kedua itu ada ini, kaput lateral. Posisinya dia itu lateral. Dia itu berorigo di fascies posterior humeri. Fungsinya kaput lateral itu untuk ekstensi pada articulatio cubiti. Terus ini yang ketiga itu ada caput medial. Letaknya dia itu profundus. Nah, dia itu berorigo di fascies posterior humeri. Fungsinya itu apa? Fungsi utamanya dia itu untuk ekstensi pada articulatio cubiti. Lah, fungsi ini fungsi utama dari otot ini musculus triceps brachii, yaitu tadi adalah untuk ekstensi articulatio cubiti serta membantu stabilisasi sendi bahu. Nah, otot ini tuh diinervasi oleh nervus radialis yang berjalan bersama arteri profunda brachii di regio dorsalis humerus. Oke, kita lanjut ke bagian tadi ini aspek klinisnya regio brachii ya. Dia itu ada fraktur humerus pada bagian tengah. Lah, itu menyebabkan cedera pada nervus radialis yang secara klinis akan menimbulkan wrist drop. Lah, apa wrist drop itu? Wrist drop itu ketidakmampuan melakukan ekstensi pergelangan tangan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman hubungan antara struktur tulang, otot, dan saraf dalam praktik klinis. Itu tadi untuk aspek klinis regio brachii ya. Selanjutnya kita lanjut ke slide. Sebentar. Nah ini, selanjutnya kita lanjut ke trigonum deltoideo pectoral. Trigonum deltoideo pectoral dia itu dibatasi. Nah ini, bagian medialnya itu dibatasi oleh musculus pectoralis major. Untuk batas lateralnya dia itu dibatasi oleh musculus deltoideus. Sedangkan pada bagian superiornya dia itu dibatasi oleh os clavicula. Lah, atapnya dia itu ditutupi oleh fascia pectoral. Bagian dasarnya itu dia didasari oleh fascia clavipectoral. Lah, apa aja isinya trigonum deltoideo pectoral itu?
Lah, area ini, trigonum itu mengandung struktur penting. Seperti ini, apa? Yang pertama ada vena cephalica. Terus yang kedua ini ada nervus pectoralis lateral. Lah, yang ketiga itu ada arteri thoracoacromial sama apa ini? Ini N, N ya. Soalnya kurang jelas detailnya. N deltoideus. Nah, ini untuk detailnya ya seperti ini. Kalau di cadaver seperti ini, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita lanjut ke bagian apa ini? Lah, ini itu ada bagian triangle of auscultation. Lah, dia itu seperti ini, tampak posteriornya, lapisan superficial. Untuk batas-batasnya dia, mulai dari lateral, dia itu dibatasi oleh margo median scapula. Bagian medial dia itu dibatasi oleh tepi lateral musculus trapezius. Bagian inferior dia itu dibatasi oleh tepi superior musculus latissimus dorsi. Bagian dasarnya dia itu dibatasi oleh musculus rhomboideus major. Lah, apa sih fungsinya triangle of auscultation ini? Dia itu ini kegunaannya itu sebagai tempat melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas yang lebih jernih karena tidak banyak struktur otot dan tulang yang menghalangi serta tidak terganggu dengan suara jantung. Begitu, teman-teman. Selanjutnya, lah ini lebih jelasnya kalau di bagian apa? Kalau dilihat dari kadaver seperti ini. Triangle of auscultation itu ya. Selanjutnya itu ada bagian hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Hiatus axillaris medial dalam kurung spatium triangular. Bagian ini yang ada tanda panahnya. Nah, untuk batas-batasnya ini, mulai dari superior, dia itu dibatasi oleh musculus teres minor. Bagian inferiornya dia itu dibatasi oleh musculus teres major. Sedangkan batas lateralnya dia itu dibatasi oleh caput longum, musculus triceps brachii. Untuk isinya, dia itu isinya itu vasa circumflexa scapula. Fungsinya itu untuk menyuplai darah ke daerah scapula dan ikut dalam proses anastomosis scapula. Seperti ini ya lebih jelasnya. Nah, sama kayak iya sama sih kan. Udah ya, kita lanjut. Nih, lanjut aja, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke fossa axillaris. Fossa axillaris itu merupakan ruang berbentuk piramida yang sangat penting karena menjadi jalur utama plexus brachialis dan pembuluh darah besar ekstremitas atas. Untuk batas-batasnya dia, lah ini bagian superior itu dibatasi oleh costa 1, terus clavicula, terus margo subscapula. Untuk batas lateralnya dia itu dibatasi oleh os humerus atau tulang humerus. Nah, kalau batas ini dorsalnya dia itu dibatasi musculus subscapula, terus musculus teres major, sama ini musculus latissimus dorsi. Untuk batas medialnya dia itu dibatasi oleh musculus serratus anterior sama ini costa 1 sampai costa 6. Ya.
dalam kurung musculus intercosta. Untuk basis anteriornya dia itu musculus pectoral major et minor. Untuk dasarnya dia itu fascia axillaris. Lah apa aja isinya fossa axillaris? Isinya itu ini, plexus brachialis dan cabang-cabangnya. Terus yang kedua ada fasa axillaris, bagian terakhir apa vena cephalica, terus yang ini dan juga LNN axillaris dan lemak. Oke. Seperti ini ya kalau dilihat dari apa kadaver. Oke, selanjutnya kita apa? Masuk ke arteria axillaris. Nah, ini seperti ini ya. Mulai tepi lateral costa 1 sampai tepi inferior itu musculus teres major ya. Adanya musculus pectoralis minor. Itu percabangannya dibagi yang pertama ada arteri thoracica suprema. Yang kedua itu arteri thoracoacromialis sama arteri thoracica lateralis. Dan yang ketiga itu ada arteri subscapularis di mana dia itu terdiri dari arteri circumflexa scapula sama arteri thoracodorsales. Terus ada ini arteri circumflexa humeri anterior. Yang kedua circumflexa humeri posterior. Posterior. Oke, maaf. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada vena axillaris, dimulai dari tempat penggabungan vena brachialis dengan vena basilica di tepi ini apa inferior musculus teres major sampai ke tepi lateral costa 1. Terus terletak medial dari arteri axillaris, terus menerima darah dari vena-vena yang berjalan sesuai percabangan arteri axillaris tetapi variasinya lebih banyak. Nah, seperti ini. Kalau ini LNN axillaris. Ini ya lebih jelasnya ya. LNN axillaris pectoralis atau anterior itu dia menerima dari dinding anterior torak termasuk GLD mamae. Nah, ini. Yang kedua itu LNN axillaris lateralis. Itu menerima dari sebagian besar ekstremitas superior. Terus yang ketiga LNN axillaris subscapularis atau posterior. Menerima dari sisi posterior torak dan sekitar scapula. Terus yang keempat itu ada LNN axillaris centralis. Itu menerima dari 1 sampai 3 LNN axillaris apicalis. Terus yang kelima itu ada LNN axillaris apicalis. Dia itu menerima dari ini apa trunki subclavii angulus venosus jugularis. Ini. Kita sekarang lanjut ke lanjut ke ini ya, plexus brachialis. Lah, plexus brachialis itu dibentuk oleh rami ventralis C5 hingga T1. Pembentukannya itu melalui beberapa tahap. Lah, yang pertama itu ada tahap radik, truncus, divisio, fasciculus, dan nervus terminalis. Pemahaman yang baik mengenai plexus brachialis sangat penting karena kesalahan interpretasi dapat berdampak besar pada diagnosis gangguan neurologis ekstremitas atas. Oke. Selanjutnya ya seperti ini jelasnya. Oke. Kita lanjut ke Regio. Sajupiti ini. Bentar ya teman-teman. Ya.
Nah, ini kita lanjut ke slide antebrakii. Ya, seperti ini. Setelah melewati sendi siku, kita itu masuk ke regio antebrakii yang memiliki peran utama dalam gerakan pergelangan tangan jari serta rotasi, pronasi, dan supinasi. Regio ini itu dibagi menjadi kompartemen anterior dan posterior berdasarkan fungsi ototnya. Ini termasuk apa regio antebrakii ya. Ya, udah ini seperti ini. Cukup jelas lah. Nah, ini untuk apa regio manus. Regio manus. Nah, ini baru. Regio manus itu memiliki otot-otot intrinsik yang memungkinkan gerakan presisi tinggi seperti menulis dan memegang benda kecil. Lah, kerusakan kecil di regio ini tuh teman-teman, itu dapat menyebabkan gangguan fungsi yang signifikan. Lah, apa aja sih yang ada di bagian regio manus? Itu ada otot tenar yang terdiri dari musculus abductor pollicis brevis. Yang kedua itu ada musculus flexor pollicis eh, brevis. Yang ketiga ada musculus opponent pollicis. Yang keempat musculus adductor pollicis. 1, 2, 3 itu membentuk eminentia tenar. Terus yang kedua itu ada otot hipotenar. Yang pertama itu ada musculus palmaris brevis. Yang kedua musculus abductor digiti minimi. Yang ketiga musculus flexor digiti minimi. Yang keempat itu musculus opponens digiti minimi. Nah, seperti ini. Lebih jelasnya. Oke. Ya, ini jelas, sudah jelas ya. Bagian-bagian apa manus. Udah habis. Sebagai penutupnya, itu dapat disimpulkan bahwa anatomi ekstremitas superior merupakan sistem yang kompleks, terintegrasi, dan sangat fungsional. Setiap komponen, baik tulang, otot, saraf, maupun pembuluh darah, itu memiliki peran yang saling berkaitan. Gangguan kecil pada satu struktur saja itu dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap fungsi gerak. Oleh karena itu, pemahaman anatomi yang baik menjadi dasar penting dalam praktik klinis. Nah, saya berharap melalui pembahasan ini, teman-teman sekalian itu tidak hanya mampu menghafal struktur anatomi saja, tetapi juga dapat memahami hubungan antar struktur dan mampu menerapkannya dalam konteks klinis. Klinis. Ya, sekian ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Monggo. Saya ingin bertanya, bentar ya. Ya, boleh. Silakan, Mas Rama. Saya tunggu sambil saya minum dulu. Silakan. Oke, seperti apa yang dulu saudara dan utama itu Gimana, Mas Rama? Oh, itu tadi ya pertanyaannya.
Sebentar. Otot-otot apakah yang membentuk rotator cuff dan apa fungsi utamanya itu ya? Saya jawab langsung ya. Otot-otot rotator cuff sebentar kok gini. Adalah supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Fungsi utamanya itu Mas Rama, itu untuk menstabilkan kepala humerus dalam rongga glenoid scapula selama berbagai gerakan bahu serta melakukan rotasi eksternal dan internal. Seperti itu. Apakah sudah jelas nggak Mas Rama? Sudah jelas. Makasih. Ya. Ini bisa saya akhiri ya kalau gitu ya. Bisa. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.